Dalam hidup ini, banyak hal yang belum aku tahu. Banyak hal yang belum aku mengerti. Banyak hal pula yang belum aku pahami. Karena itu, banyak sekali rencana yang ada dalam benakku. Aku ingin mencoba hal-hal baru yang belum aku tahu. Aku ingin menjelajahi kota ini, kota di mana aku berpetualang mencari jati diriku. Jati diriku yang sampai saat ini pun belum aku tahu. Aku ingin mencoba kuliner-kuliner baru yang membuat aku menelan ludahku sendiri. Aku ingin lebih mengenalmu lagi, lebih dari siapapun yang pernah kau kenal. Aku ingin kita, aku dan kamu saling berdampingan, tertawa bersama, bercerita bersama. Bahkan hal-hal yang gak penting pun bisa jadi bahan omongan buat kita. Daun yang berguguran, air hujan yang begitu derasnya membasahi tanah-tanah yang kekeringan. Bahkan kucing yang berlari pun bisa jadi obrolan kita. Itulah kita. Saat kita bersama, hal-hal yang tidak indah menjadi indah. Hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Hal-hal yang gak penting pun terkadang menjadi sangat penting. Begitu banyak rencana-rencana yang ada di benak ini. Tapi apa daya, semua terhenti karena pandemi. Semua hal yang sudah ada di angan-angan tidak bisa lagi aku lakukan. Pandemi ini merubah segalanya. Pandemi ini menghentikan segalanya. Bukan cuma aku yang terhenti, tapi semua orang pun merasakannya. Memang terkadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita itu semua bisa terjadi. Bahkan aku pun seolah gak percaya. Gara-gara pandemi, banyak sekali orang kehilangan tempat mencari nafkah. Gara-gara pandemi, banyak orang kehilangan orang yang paling mereka sayangi. Bahkan ketika mereka kehilangan orang yang paling mereka sayangi, mereka tidak bisa melihat rupa. Mereka tidak bisa memegangnya. Padahal mereka hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Sedih yang tak terkira pasti mereka rasakan. Bahkan gara-gara pandemi, tempat untuk belajar, untuk menimpa ilmu, semuanya menjadi sepi. Anak-anak, orang dewasa yang sangat rindu belajar, yang sangat rindu bercanda, tawa dengan teman-temannya, semua sekarang sudah berbeda. Mereka harus belajar di rumah. Banyak hal jadi berbeda sekarang. Cara hidup seseorang, cara bergaul dengan sesama, semuanya jauh berbeda. Dan kita akan menyebutnya dengan kata new normal. New normal memang kadang membuat kita kebingungan. Karena sekarang kita beda sama dulu. Mungkin banyak sekali orang tidak mengira kehidupan akan jadi seperti ini. Kehidupan yang sungguh membuat kita susah dalam banyak hal. Kehidupan yang terkadang bercampur dengan rasa ketakutan. Kehidupan yang terkadang membuat kita jadi orang yang sangat egois. Kita harus jaga jarak dengan sesama.
kita tidak boleh berjabat tangan, dan banyak hal lagi yang tidak boleh kita lakukan. Tapi keadaan ini sudah terjadi, dan kita sebagai makhluk pencipta harus bisa menjalaninya. Mungkin ini saatnya supaya kita bisa lebih mengenal Sang Pencipta, supaya kita lebih mendekat lagi pada Sang Penguasa alam jagat raya ini, hingga kita nantinya memperoleh kekuatan, memperoleh semangat baru, mendapat pengharapan baru, dan kita bisa menjalani semuanya dengan penuh rasa keikhlasan. Ini cerita tentang aku yang benar-benar bucin sama dia. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, aku akan selalu kepoin dia. Aku akan lihat satu persatu status dia di sosmednya. Apakah dia nyebutin nama aku di statusnya? Atau apakah dia memberi hanya sekadar isyarat di sosmednya? Aku selalu menunggu status baru dia. Tapi kenapa tak sekalipun namaku disebut? Tak sekalipun ada cerita aku di statusnya. Padahal aku sangat berharap ada namaku di situ. Hari berganti hari, rasa ini semakin bertambah. Tapi apa daya, ketika aku sedang berjalan mendekati dia, ternyata ada seseorang yang suka dia sebut namanya. Ada di dekatnya. Aku sungguh terhentak, seolah waktu berhenti sejenak, seolah hati ini remuk redam. Air mataku pun bercucuran. Kasih yang tak terbalas ini sungguh menyakitkan. Tuhan, beri aku kekuatan hingga aku bisa melihat dia bahagia, walau aku tak bersama dengan dia. Aku mau belajar bagaimana mencintai dalam diam. Aku mau menikmati rasa ketika aku mencintai dalam diam. Walaupun itu sangat sulit aku lakukan. Aku berharap suatu saat nanti cintaku yang dalam diam ini akan menemukan jawabannya. Sungguh ku tak mengerti apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat. Semuanya sungguh membingungkan. Aku mau bertanya, tapi pada siapakah aku harus bertanya? Rumput yang bergoyang pun seolah mengacuhkanku. Pohon-pohon di sekelilingku pun seolah mentertawakanku. Tuhan, kenapa semuanya terjadi padaku? Berikanlah jalan yang terbaik untukku. Kenapa ketika aku menyimpan rasa pada seseorang, orang itu seolah acuh tak acuh padaku. Dia seolah tak tahu
dan tak mau tahu apa yang ku rasa, apa yang ku damba. Aku harus bagaimana? Aku benar-benar bingung. Hati kecil aku mau mengungkapkan rasa ini. Tapi di sisi lain, aku hanya seorang wanita. Wanita yang digariskan untuk menunggu. Menunggu ketika dia sadar bahwa aku di sini selalu menantinya. Menantikan kata cinta darinya. Yang mungkin itu sangat sulit untuk dia ucapkan. Aku gak tahu apa alasannya. Kenapa dia sulit sekali mengeluarkan kata-kata indah yang keluar dari bibirnya. Sedangkan aku sudah memberi dia isyarat bahwa aku sangat menyukainya. Kenapa aku harus jadi wanita yang harus menunggu? Kata orang, sekarang zamannya emansipasi wanita. Apakah aku harus seperti itu? Jadi, aku bebas mengungkapkan rasa ini. Tapi, aku juga takut. Jangan-jangan dia cuma menganggap aku sebagai sahabat. Dan tidak lebih dari itu. Aku tahu jadi sahabat pun itu tak buruk untukku. Karena aku akan selalu ada di sisinya. Aku akan selalu ada di saat senangnya. Aku akan selalu ada di saat sedihnya. Tapi aku rasa itu belum cukup untukku. Aku ingin ketika dia sedih, aku bisa menghapus air matanya. Aku ingin ketika rambut dia berantakan, aku bisa merapikannya. Aku ingin ketika dia dan aku makan bersama, mata kita saling memandang dan tangan kita saling berpegangan. Aku ingin ketika kita minum, kita bisa minum 1 gelas dengan 2 sedotan. Itu semua tidak bisa aku dapatkan kalau aku hanya jadi sahabatnya. Itu semua hanya jadi anganku saja ketika aku hanya jadi sahabatnya. Sungguh aku bingung. Rasa ini sudah sangat menggangguku. Aku harus bagaimana? Haruskah aku ungkapkan rasa ini? Atau haruskah aku simpan rapat-rapat? Sampai akhirnya nanti kamu tahu bahwa aku punya rasa yang spesial untukmu, sahabatku. Malam, dengarkan aku. Dengarkan semua isi hatiku. Aku sendirian. Aku kesepian. Ada lagi yang mau menemaniku. Ada lagi yang mau mendengarkanku. Ada lagi yang mau mempedulikanku. Semuanya sungguh kejam. Terutama dia. Dia yang dulu menemaniku dalam keadaan apapun. Dia yang dulu mendengarkan segala keluh kesahku. Dia yang dulu selalu peduli dengan apa yang terjadi padaku. Ini dia pergi jauh dari diriku demi mengejar mimpi dan impiannya. Dia rela meninggalkan diriku. Aku sadar siapalah aku.
orang yang hanya mencintainya, orang yang hanya bisa mendukungnya. Walau hati ini berat dan sungguh tak rela. Tapi di saat dia sudah pergi jauh dari diriku, aku sadar mimpi dan impiannya lebih penting dariku. Mimpi dan impiannya itu segalanya baginya. Sudahlah, semua sudah berlalu. Sendirian ini aku nikmati. Sendirian ini aku jalani. Karena aku punya kamu. Malam yang gelap, malam yang dingin, malam yang sunyi, tak pernah jauh dari diriku, yang tak akan pernah meninggalkanku, dan yang selalu menemaniku. Karena kaulah teman terbaikku, teman yang tak pernah membuatku kecewa, teman yang tak pernah membuat hatiku terluka, teman yang selalu membawa ketenangan. Ucapan terima kasih pun cukup untuk membalasmu. Biarlah bulan yang mewakilkan ucapan terima kasihku untukmu. Biarlah bulan yang memperindah dirimu, sehingga ku bisa bersandar padamu. Wahai malam, dirimu tak bosan-bosannya datang menghampiriku, membawakan angin yang syahdu, yang membuat hatiku menjadi nyaman. Dan kini aku bisa berkata bahwa aku baik-baik saja. Tanpa dirinya pun aku tetap baik-baik saja. Walau memang awalnya aku merasa hidupku seolah hancur. Bahkan bukan cuman hancur, pecah menjadi berkeping-keping, seolah tiada harapan lagi. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja, dan semuanya itu berkat kamu, malam. Kalau hanya memegangmu aja, aku tak bisa. Kalau hanya memandangmu aja, aku tak bisa. Kalau hanya menghabiskan waktu berdua denganmu aja, aku tak bisa. Kalau hanya bercanda tawa bersama denganmu aja, aku tak bisa. Kalau hanya sekedar cerita hal sederhana, sekarang kamu tak bisa. Kalau melakukan hal-hal kecil yang dulu kita lakuin bersama, itu pun kamu tak bisa. Terus, kenapa aku harus bertahan? Kalau masih bersama denganmu, aku kecewa. Kalau masih bersama denganmu, aku menderita. Kalau masih bersama denganmu, aku sering menangis. Kalau masih bersama denganmu, aku gak nyaman. Terus, kenapa aku harus bertahan? Apakah kau layak untuk kuperjuangkan? Apakah kau layak untuk kupertahankan? Sedangkan ketika aku berlari-lari mengejarmu tanpa lelah, dan kau pun terus berlari. Kalau seperti itu, kapan aku dapat menggapaimu? Ketika aku berjalan perlahan-lahan untuk mendekatimu,
dan kau pun ikut berjalan seolah menjauhi diriku. Kenapa aku harus selalu mengalah? Kenapa aku harus selalu berusaha? Kenapa harus aku? Kenapa? Seolah aku berjuang sendirian untuk mempertahankan kebersamaan ini. Sedangkan kamu terus cuek dan tidak peduli. Mungkin ini sudah saatnya aku pergi. Pergi dari mimpi yang seolah hanya sekedar angan. Pergi dari cinta yang seakan sudah memudar. Mungkin sudah saatnya aku menjauh. Menjauh dari orang yang pernah menjadi bagian dari mimpi itu. Menjauh dari orang yang selalu kasih mimpi yang indah. Aku sedang berpikir, adakah alasan yang bisa membuatku bertahan? Adakah alasan yang bisa membuatku tetap berharap? Aku berpikir sangat keras, sampai pembuluh darah dalam diriku bergejolak. Jika memang cinta ini sudah tidak bisa dipertahankan, mengapa aku harus berusaha sekeras ini? Jika memang cinta ini sudah tidak bisa menyatu, mengapa aku harus tetap bertahan? Mungkin melupakan dirimu adalah kemustahilan bagiku, karena kau sudah mengisi relung hatiku, dan kau pun sudah memenuhi hatiku dengan cintamu. Tapi kalau memang cinta itu sudah luntur, kalau memang sayang itu sudah pudar, aku lebih baik menyerah. Menyerah dengan semua ini. Aku sudah lelah dan aku sudah tidak bisa lagi bertahan. Aku sudah kehabisan tenaga. Tenaga untuk terus berusaha ada di dekatmu. Tenaga untuk selalu berlari-lari mengejarmu. Biarlah sang waktu yang akan membantuku untuk melupakanmu. Biarlah sang rembulan malam yang akan jadi pengganti dirimu. Biarlah kenangan indah bersamamu akan kusimpan rapat-rapat sampai akhir hayatku. Mungkin cinta ini belum bisa bersatu. Mungkin nanti akan ada yang lebih baik dariku, yang bisa mengerti kamu, yang bisa menerima kamu apa adanya. Doaku, kamu selalu bahagia walau tidak denganku. Doaku, kamu selalu tersenyum walau tidak denganku. Karena sekarang, kau adalah bagian dari hidupku yang sudah terakhir. Sebelum ada kamu, harapan itu musnah. Sebelum ada kamu, senyum itu hilang. Sebelum ada kamu, air mata itu selalu mengalir. Sebelum ada kamu, keputusasaan pun terus ada. Setelah ada kamu, harapan baru muncul. Setelah ada kamu, senyum ini kembali ada. Setelah ada kamu, air mata pun berhenti seketika. Setelah ada kamu, semangat baru menjadi berkobar. Itulah ceritaku. Cerita yang ketika aku sudah yakin dengan seseorang dan aku sudah menggantungkan seluruh masa depanku padanya, seolah dunia milik kita berdua.
orang lain cuma menumpang saja. Aku merasa yakin dengan dia, dan seolah memang dialah masa depan aku. Aku sudah menyerahkan semua impian aku, semua angan-angan aku, semua harapan-harapanku. Bahkan kemanapun dia pergi, aku akan ikut. Dimanapun dia berada, aku akan ada di sana. Apapun yang dia suka, aku akan belajar menyukainya. Apapun yang dia benci, aku akan ikut belajar membencinya. Itulah aku yang benar-benar sudah cinta mati sama dia. Seolah sudah tidak ada lelaki lagi di dunia ini. Hanya dia dan hanya dia. Cuma dia dan cuma dia. Sampai akhirnya dia harus pergi, meninggalkan diriku sendirian di sini. Langit pun ikut menangis ketika dia meninggalkanku. Seolah langit tahu kalau kita memang tidak untuk bersatu. Tapi aku tetap teguh bahwa dia memang untuk aku, bahwa dia diciptakan untuk aku. Hari-hari yang aku jalani sungguh hampa, seolah tiada warna. Sudah tidak ada lagi yang selalu ada buat aku. Kita hanya bertemu lewat udara. Kita hanya bisa melihat lewat layar yang terkadang menjadi tidak jelas. Suaramu tiap hari aku dengar, tapi hanya suaramu saja. Dirimu tidak ada, karena kau jauh di sana. Bulan berganti bulan, aku tetap bertahan. Tahun berganti tahun, aku pun tetap bertahan. Sampai akhirnya dia dan aku tahu kalau kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Kita cuma ditakdirkan untuk saling mengenal, untuk saling mencinta, tapi bukan saling memiliki satu sama lain. Aku seolah gak mau terima. Kenapa bisa semuanya terjadi seperti ini? Aku tahu dia adalah yang terbaik untukku. Aku tahu dia adalah yang paling cocok untukku dan yang paling mengerti aku. Tapi semua tidak seperti yang aku harapkan. Seperti waktu itu. Ya, itulah kehidupan. Terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Mungkin yang kita rencanakan bukan yang terbaik buat kita. Mungkin yang kita rencanakan bukan yang terindah buat kita. Hati hancur yang aku rasa sangat menyakitkan. Pedih hati yang aku rasa sangat mengenaskan. Lukanya sangat sakit. Bahkan duniaku terlihat hancur lebur, seolah tiada masa depan. Hari-hari yang aku jalani begitu suram. Kini dia sudah bukan milikku lagi. Kini dia sudah bukan untukku lagi. Aku harus bisa jalani semua tanpa dia dan tanpa adanya dia di hidupku. Aku yakin ketika hujan turun dengan derasnya dan petir menyambar-nyambar dengan bebasnya, suatu hari nanti akan ada pelangi yang indah.
Ketika hujan berhenti dan petir pun mulai lelah, pelangi itu pasti akan datang. Itulah kehidupanku. Ketika semuanya sudah berlalu dan aku jalani dengan sendiri, Tuhan pun akhirnya mengirimkan pelangi untukku. Tuhan mengirimkan kamu di hidupku untuk mengobati luka hatiku. Memang hati ini seolah gak mau terima, seolah menolak semuanya. Hatiku yang hancur, lama-kelamaan kau sembuhkan. Hatiku yang rapuh, kau pulihkan. Hidupku yang kalang kabut, kau jadikan semuanya menjadi indah. Lama-kelamaan hati ini pun menjadi luluh. Dengan berjalannya waktu, aku merasa kamu memang dikirim Tuhan untuk aku. Kamu memang pelangi yang aku tunggu, yang membuat warna-warni hidup ini menjadi indah. Aku sangat bersyukur. Aku pikir luka yang begitu dalam yang aku rasa itu tidak akan pulih seperti sedia kala. Aku pikir hidup ini sudah berakhir, tapi aku salah. Semua yang aku jalani, semua yang aku alami adalah jalan untuk aku bertemu kamu. Karena kamu dikirim Tuhan spesial untuk aku. Perjalanan hidup. Dulu kita punya yang namanya masa kecil, masa dimana kita tidak perlu pusing dengan kehidupan. Yang kita tahu hanya menangis saja. Ketika baju kita basah, kita menangis. Ketika baju kita kotor, kita pun menangis. Ketika kita haus, kita akan menangis. Begitu pula ketika perut kita lapar, kita juga pasti menangis. Itulah masa kecil, di mana kita belum bisa berbicara. Tapi dengan menangis, orang tua kita pun akan tahu apa yang kita mau. Waktu berjalan, kita pun rindu untuk berjalan dan berlari. Kita akan cari tumpuan supaya kita bisa berdiri tegak. Dan akhirnya kita bisa berjalan. Walaupun terkadang kita akan terjatuh, kita akan tersandung. Tak bosan-bosannya kita tetap belajar berjalan. Sampai akhirnya kita pun bisa berlari. Tak hanya sampai di situ, kita harus belajar makan makanan yang keras. Yang membuat gigi terasa sakit. Karena bukan cuma minum susu saja. Kita butuh energi untuk setiap perjuangan kita. Waktu berjalan, kita tumbuh lebih besar lagi.
Dalam perjalanan hidup kita, banyak hal yang harus kita pelajari tentang Sang Pencipta, tentang alam semesta, tentang ilmu pengetahuan. Akhirnya, orang tua kita memasukkan kita ke bangku sekolah supaya kita belajar banyak hal, supaya kita tahu banyak hal. Memang itu memusingkan, apalagi kalau ada PR matematika. Padahal perjalanan hidup kita nanti akan lebih memusingkan dibandingkan PR matematika. Kehidupan mengajarkan banyak hal. Perjalanan kehidupan justru memberi kekuatan. Setelah kita beranjak dewasa, lebih banyak hal lagi yang harus kita hadapi. Bukan cuma masalah hati, bukan cuma masalah makan, bukan cuma masalah persahabatan. Masalah demi masalah akan datang silih berganti. Air mata akan sering mengalir, bukan karena kita cengeng, tapi karena kita ngerasa semua itu berat, lebih berat dari PR matematika. Itulah kehidupan. Semakin kita tinggi menjulang, angin pun semakin bertiup dengan kencangnya. Seolah angin ingin merobohkan kita. Seakan angin tidak peduli sama kita. Seolah angin berperan sebagai antagonis yang ingin menjatuhkan kita. Padahal sang angin hanya ingin tahu seberapa kuat kita. Dia ingin tahu seberapa kokoh kita. Apakah kita bisa bertahan atau justru kita akan roboh dan kita akan kalah. Biarlah kita mau tunjukkan kepada angin seberapa dia kencang menggoyahkan kita, seberapa sering dia memberi angin yang begitu kencangnya. Kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap berdiri dengan tegaknya. Hingga sang angin tahu kalau kita punya akar yang kuat, yang tidak dengan mudahnya menjatuhkan kita. Bahkan ketika angin sepoi-sepoi datang, itu pun tidak akan membuat kita terlena, sehingga kita akan terjatuh. Tapi kita akan selalu berjaga-jaga supaya kita tetap kuat, baik itu angin kencang, baik itu angin yang mendayun-dayu di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap berdiri dengan kokoh hingga kita bisa memenangkan semuanya di dalam perjalanan hidup kita.
kehidupan. Ketika kehidupan berjalan sebagaimana mestinya, tentunya kita akan bahagia. Ketika kehidupan berjalan sesuai apa yang kita harapkan, tentunya kita akan gembira tiada terkira. Tapi drama kehidupan terkadang mengajarkan banyak hal. Yang terjadi bukanlah yang kita inginkan. Yang terjadi bukanlah yang kita harapkan. Malah terkadang sebaliknya. Drama kehidupan datangnya tidak pernah terduga. Kehidupan memang tidak pernah rata. Terkadang bergelombang-gelombang, bagaikan ombak di tengah lautan. Gelombang itu bisa menghancurkan kehidupan, tapi gelombang itu juga bisa memperindah alam. Bagaimana cara pandang kita saja? Apakah itu menakutkan? Ataukah justru menyenangkan? Gelombang kehidupan akan datang silih berganti. Terkadang besar, terkadang kecil. Yang pasti, dia pasti akan datang. Biarlah gelombang itu berjalan apa adanya, berjalan sebagaimana mestinya. Dan kita sebagai manusia hanya bisa meminta pada Sang Pencipta, bukan untuk menghilangkan gelombang dalam kehidupan kita, tetapi kita minta kekuatan pada Sang Empunya kehidupan, supaya kita mampu jalani semua, baik gelombang kecil ataupun gelombang yang besar, baik batu yang besar ataupun kerikil yang kecil. Manusia hanya menjalaninya saja, karena selama nafas ini berhembus, pasti masih ada harapan. Kalau nafas ini terhenti pula kehidupan kita di dunia ini. Karena hidup ini hanyalah sebatas hembusan nafas. Ketika nafas ini terhenti, semuanya pun ikut terhenti. Jadi, apa yang mau disombongkan? Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan, kepintaran. Semua itu seolah tak berguna. Ketika nafas sudah terhenti berhembus, semuanya akan ikut terhenti. Karena semua ada waktunya, semua ada batasnya. Kita hanyalah manusia yang tanpa daya. Ketika Tuhan sudah berkehendak, kita tidak bisa mengelak. Tuhan tidak memandang harta kita. Tuhan tidak memandang rupa kita. Tuhan tidak memandang warna kulit kita. Tuhan tidak memandang jabatan kita. Tapi yang Dia pandang hati kita, ketulusan kita.
Adakah itu di hidup kita? Adakah itu di diri kita? Mari kita renungkan. Sudahkah hidup kita mendekat padanya? Sudahkah hidup kita melakukan kehendaknya? Sudahkah hidup kita melakukan perintahnya? Banyak hal yang terjadi saat ini. Banyak hal yang tidak kita duga terjadi. Sampai-sampai kita disuruh jaga jarak dengan sesama. Tapi jangan pernah kita jaga jarak dengan empunya kehidupan. Biarlah keadaan saat ini membuat kita lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Biarlah kertas kehidupan dalam diri kita, catatannya adalah kebaikan-kebaikan kita, bukanlah coretan-coretan dusta, bukanlah goresan-goresan luka, tapi catatan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Salam bahagia buat setiap insan yang ada di dunia. Renungan kehidupan. Di dalam kehidupan, terkadang tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti apa yang kita harapkan. Ada yang bertanya, kenapa aku lahir dari keluarga biasa, sedangkan dia tidak? Kenapa nama aku jelek, sedangkan dia punya nama yang indah? Kenapa aku terlahir dengan kulit yang hitam, sedangkan dia putih? Kenapa tinggi badan aku pendek, sedangkan dia tinggi seakan sempurna? Kenapa aku terlahir di desa, sedangkan dia terlahir di kota besar yang lengkap dengan fasilitas? Kenapa orang tuaku bercerai, sedangkan dia mempunyai keluarga yang utuh? Kenapa rambutku keriting, sedangkan dia mempunyai rambut yang lurus? Kenapa makanan yang aku makan tiap hari biasa aja, sedangkan dia tiap hari makan enak? Kenapa aku kemana-mana jalan kaki, sedangkan dia tinggal duduk manis di dalam mobil? Kenapa dan kenapa? Itu selalu menjadi pertanyaan bagi setiap insan yang hidup. Terkadang kita senang sekali membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Itulah manusia yang kadang rasa bersyukur itu seolah-olah menjauh ketika lihat orang di sekeliling kita lebih nyaman dibanding kita. Kita merasa hanya kita yang menderita. Kita merasa hanya kita yang punya masalah. Kita merasa
seolah-olah hanya kita saja yang kekurangan. Kita merasa hanya kita saja yang tidak bahagia. Apapun yang kita lakukan seolah salah dan selalu salah. Apapun yang kita lakukan gagal dan selalu gagal. Sampai-sampai kaki ini tidak kuat lagi untuk melangkah. Sampai-sampai air mata ini sudah kering, tidak bisa lagi mengalir. Dan otak pun seolah-olah sudah tidak bisa berpikir. Kita terlalu asyik melihat ke atas. Kita terlalu angkuh untuk melihat ke bawah. Padahal masih banyak orang yang lebih berkekurangan dari kita. Tapi mereka selalu bahagia walaupun makan seadanya. Mereka selalu berusaha dan tidak pernah putus asa untuk menghidupi orang yang mereka sayang. Mereka bertahan melawan terik matahari tanpa lelah. Mereka selalu memeras keringat tanpa rasa mengeluh. Sesekali kita harus melihat mereka, gak cuma melihat orang yang lebih dari kita, yang membuat hati kita malah tambah menderita. Karena kehidupan bukan hanya masalah makan saja. Karena kehidupan bukan hanya masalah harta saja. Karena kehidupan bukan hanya cerita cinta belaka. Karena kehidupan bukan hanya masalah duniawi saja. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus tahu apa itu bersyukur. Kita harus tahu apa itu arti cukup. Kita harus tahu apa itu arti ikhlas. Karena Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita harus sadar dan bersyukur. Ketika kita punya masalah, di situ Tuhan senang mengajarkan kepada kita kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin itu rasanya akan sakit. Dan mungkin itu rasanya sangat tidak enak. Rasanya membuat kita seolah paling menderita. Seperti seekor burung Raja Wali. Anaknya dibiarkan terjatuh. Anaknya dibiarkan kesakitan. Anaknya dibiarkan menderita. Bahkan anaknya dibiarkan berada di pinggir jurang. Karena sang ayah ingin sekali melihat anaknya bisa terbang tinggi melayang. Tapi satu yang kita harus ingat, mata sang ayah selalu tertuju pada sang anak. Ketika dia terjatuh dari atas jurang, dia sudah siap sedia untuk menangkapnya. Dia tak pernah tertidur ketika anaknya sedang berusaha. Walaupun terkadang usaha itu tidak selalu mulus dan berhasil. Tapi sang ayah selalu setia menemani, walau tak terlihat oleh sang anak. Itulah kehidupan kita. Kita merasa kita sendirian. Kita merasa Tuhan tidak sayang sama kita. Karena Tuhan membiarkan kita terluka. Karena Tuhan membiarkan kita kesakitan. Karena Tuhan membiarkan kita hidup berkekurangan.
Ketika semua itu kita alami, seperti sang ayah Raja Wali selalu memperhatikan anaknya, begitu juga sang pencipta. Dia ingin melihat kita kuat. Dia ingin melihat kita tegar. Dia ingin melihat kita mampu jalani semua, hingga kita bisa terbang tinggi melayang. Sebuah kehidupan tidak terlepas dari masalah. Tapi sebuah kehidupan juga tidak terlepas dari kebahagiaan. Karena kehidupan punya dua sisi. Ada kanan, ada kiri. Ada senang, ada sedih. Ada hidup, ada mati. Ada masalah, ada solusi. Ada aku, ada kamu. Ada cinta, ada benci. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada terang, ada gelap. Ada siang, ada malam. Dan masih banyak sisi-sisi kehidupan yang lain. Apapun yang kita alami saat ini, kehidupan tetap harus berjalan. Matahari tetap bersinar menyinari bumi. Ketika waktunya tiba, dia akan tenggelam dan akan berganti dengan malam. Ketika kegelapan datang, sang rembulan pun akan datang memberi terang. Ditemani indahnya bintang-bintang yang berkedipan. Terkadang mendung itu pun datang. Dan akhirnya hujan dengan derasnya. Tetapi ketika hujan itu reda, sang pelangi akan datang dengan indahnya. Itulah kehidupan. Alam pun terkadang menggambarkan kehidupan kita. Lukisan alam pun menggambarkan indahnya hidup kita. Kata-kata indah tak cukup untuk mengungkapkannya. Karena begitu indahnya alam ciptaannya. Bunga-bunga bermekaran seolah ada yang mengaturnya. Gunung-gunung tinggi menjulang seolah ada yang menatanya. Lautan luas dengan nyanyian ombak seolah ada yang menyuruhnya. Pulau-pulau terhampar luas seolah ada yang menaruhnya. Pohon-pohon yang berwarna-warni seolah ada yang mengecatnya. Angin berhembus dengan manjanya seolah ada yang meniupnya. Kalau alam pun sang pencipta peduli, apalagi kita. Kalau alam pun ditata dengan begitu rapihnya, apalagi kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kehidupan kita sangat berharga di matanya. Dan yang paling penting, kehidupan kita sangat dipedulikannya. Kamu yang kupilih. Perjalanan cinta yang aku alami. Semua memberikan pelajaran hidup
yang sangat berarti. Aku tahu rasanya patah hati. Aku tahu rasanya disakiti. Aku tahu rasanya memperjuangkan cinta dan ternyata bukan jodohku. Dan aku hanya jagai jodoh orang lain saja. Dan aku pun tahu bagaimana membangun mimpi di atas angin. Semua perjalanan itu aku nikmati tanpa adanya penyesalan dalam diri. Karena semua itu memang berarti, walaupun hanyalah sekedar memori. Dan pada akhirnya, kamulah yang kupilih di antara semua yang ada. Karena aku tahu kamulah yang terbaik. Memang kamu bukan yang pertama ataupun yang kedua. Tapi biarlah kamu menjadi yang terakhir. Biarlah kita terus bersama sampai nanti rambut kita memutih dan kita tak terpisahkan sampai nanti kita menua. Meskipun kehidupan terus berjalan bagaikan roda yang berputar, kadang di atas atau malah kadang di bawah, atau hanya berputar-putar saja. Memang perjalanan ini masih panjang, bahkan baru dimulai. Mungkin nanti akan ada rintangan-rintangan yang menghadang dan kerikil-kerikil kecil yang harus kita lalui. Bahkan mungkin itu akan membuat kita terjatuh dan terjatuh lagi. Angin kencang pun mungkin akan datang menghampiri kita. Dia ingin melihat seberapa kokohnya, seberapa kuatnya kita. Biarlah cinta kita semakin hari semakin bersemi, semakin hari semakin berakar dengan kuatnya, hingga kita mampu lalui semuanya. Aku selalu berharap kamu yang sudah kupilih selalu ada bersamaku. Dan kita akan lalui semua bersama, dalam suka, dalam duka, dalam canda, dalam tawa, dalam tangis, dalam sedih. Biarlah bahumu selalu ada untukku. Kita lewati perputaran kehidupan ini tanpa ada kata lelah, tanpa ada kata mengeluh. Biarlah tangan kita selalu bergandengan, jangan pernah lepas. Dan tanpa ada kata
bisa.